Selamat datang kembali di online course IIGF Institute. Bersama saya, Preta Adriana, yang akan menjelaskan mengenai skema KPBU serta gambaran terkait implementasi skema ini di Indonesia. Konsep KPBU. Skema ini merupakan sebuah instrumen yang mampu mengatasi keterbatasan APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur. KPBU adalah sebuah bentuk kerjasama strategis yang dirancang untuk kepentingan umum yang sebagian ataupun seluruh penyediaan infrastrukturnya menggunakan sumber daya dari badan usaha. Penting untuk dicatat bahwa skema KPBU selalu memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun badan usaha. Karakteristik umum dari skema KPBU. Sekarang, mari kita bahas karakteristik umum dari KPBU terkait dengan esensi dan dinamika dari skema ini. KPBU umumnya melibatkan kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dengan badan usaha. Kontrak ini memperlihatkan komitmen jangka panjang dalam pengembangan, pemeliharaan, serta pengoperasian dari aset publik yang dihasilkan melalui kerjasama ini. KPBU melibatkan pengembangan dan pengelolaan aset publik. Badan usaha biasanya berperan aktif dalam pengembangan dan operasional aset ini. Salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah bahwa pihak swasta yang menanggung risiko yang signifikan sepanjang periode kontrak. Hal ini mencakup risiko finansial, operasional, dan risiko lainnya yang terkait dengan proyek infrastruktur. Dalam KPBU, terdapat remunerasi atau imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha. Imbalan ini biasanya dikaitkan dengan kinerja dan permintaan layanan yang diselaraskan dengan kepentingan dari kedua belah pihak. Ini sebagai insentif kepada badan usaha untuk menjaga kualitas pelayanan dan kinerja yang lebih optimal lagi. Pihak swasta biasanya menyediakan sebagian besar pendanaan dengan risiko yang ditanggung sendiri, serta memastikan kelancaran dari pembangunan proyek serta operasional infrastruktur yang menjadi bagian paling vital. Sektor KPBU. Saat kita melihat lebih dekat, sektor infrastruktur dalam skema KPBU terbagi menjadi 3 kategori utama, yang dimana masing-masingnya membawa dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertama, ada sektor konektivitas, yang terbagi menjadi sektor transportasi, jalan, telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, ketenagalistrikan, migas, dan kendaraan bermotor berbasis baterai. Kedua, yaitu sektor fasilitas sosial. Pada sektor ini, KPBU memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang seperti pariwisata, kesehatan, kawasan, lembaga pemasyarakatan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta olahraga, kesenian, dan budaya. Dengan melibatkan pihak swasta, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Ketiga, sektor fasilitas perkotaan yang mencakup aspek-aspek penting seperti perumahan rakyat, sampah dan B3, air minum, sumber daya air dan irigasi, ekonomi dan fasilitas perkotaan, air limbah setempat, ekosistem industri, dan air limbah terpusat. KPBU di sektor ini berperan dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan serta manajemen yang lebih baik lagi. Struktur umum KPBU. Dalam KPBU, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK memiliki peran utama dalam mengelola proyek ini. PJPK dapat direpresentasikan oleh menteri, kepala lembaga,
kepala daerah atau direksi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor masing-masing. PJPK akan membentuk tim KPBU dan panitia pengadaan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dari proyek ini. Special Purpose Company atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Pelaksana merupakan entitas khusus atau konsorsium perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk secara langsung. Dalam skema KPBU, pemerintah memberikan fasilitas dukungan untuk memastikan kesiapan proyek dari segi teknis dan finansial. Beberapa bentuk fasilitas yang diberikan seperti fasilitas penyiapan proyek atau Project Development Facility, dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund, penjaminan infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta dukungan pembayaran ketersediaan layanan pada pelaksanaan skema Availability Payment. Selain itu, struktur KPBU memungkinkan pengembalian investasi melalui berbagai skema, termasuk tarif dari pengguna atau user fee, availability payment, dan bentuk lainnya. Dengan variasi skema pengembalian ini, proyek KPBU dapat berjalan mencapai keberlanjutan finansial sambil memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Proyek KPBU berdasarkan Pemrakarsa Project. Berdasarkan Pemrakarsa Project, proyek KPBU terbagi menjadi dua, yaitu proyek KPBU Solicited yang diprakarsai oleh pemerintah dan proyek KPBU Unsolicited yang diprakarsai oleh badan usaha. Pada proyek KPBU Unsolicited, badan usaha pemrakarsa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari proyek tersebut. Proyek tersebut harus terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan. Hal ini memastikan bahwa proyek tersebut sejalan dengan arah tujuan strategis pembangunan dalam sektor yang lebih besar lagi. Lalu, proyek tersebut harus layak secara ekonomi dan finansial, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang substansial dan mampu bertahan secara finansial dalam jangka yang panjang. Selain itu, badan usaha yang mengajukan prakarsa harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek dalam penyediaan infrastruktur, serta kemampuan finansial yang cukup untuk mengelola pembangunan dan pengoperasian proyek yang lebih efektif dan efisien. Skema pengembalian investasi dalam proyek KPBU. Ketika membahas skema pengembalian investasi dalam konteks proyek KPBU, penting untuk mengoptimalkan rencana skema dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci untuk memastikan tidak hanya kesuksesan finansial, tetapi juga keberlanjutan proyek. Bentuk skema pengembalian investasi meliputi pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment, pembayaran tarif layanan atau user charge, maupun pengembalian bentuk lainnya. Pembayaran ketersediaan layanan merupakan pembayaran secara berkala oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan kriteria yang sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Dalam konteks ini, perlu ditekankan pentingnya untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal dari penanggung jawab proyek KPBU atau PJPK, sehingga dapat memastikan keberlanjutan proyek KPBU serta menghindari potensi tantangan keuangan yang dapat muncul dalam jangka yang sangat panjang. Lalu, ada juga skema pembayaran tarif layanan atau user charge yang bersumber dari kontribusi langsung pengguna atas tarif layanan, di mana besaran tarif ini ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan efektivitas pengembalian investasi melalui skema user charge, perlu ditekankan pentingnya adanya permintaan atau demand yang memadai dari pengguna proyek untuk dapat mengoptimalkan tarif layanan agar tetap bersifat kompetitif sesuai dengan kemampuan ekonomi pengguna. Dan pada saat yang sama, pemerintah juga dapat memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan proyek melalui keselarasan antara besaran tarif dan permintaan yang ada. Pengembalian bentuk lainnya memperlihatkan fleksibilitas dalam memanfaatkan strategi pengembalian investasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai contoh, pada pengembangan rest area proyek KPBU Jalan Tol, sebelum mengimplementasikan skema pengembangan investasi lainnya, perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh proyek dan memastikan ketersediaan permintaan yang memadai untuk mengoptimalkan pengembalian investasi dan menjaga keberlanjutan proyek.